Di sisi lain, di jalur monster, Xiao Tao berkata, Guru Tang Zhangzhang, saudara Wu Jing telah kembali. Tang Zhangzhang berkata, bagaimana dengan itu? Wu Jing menjawab, Guru, serigala putih tidak ada. Tidak dapat ditemukan bermil-mil di sepanjang sungai. Tang Zhangzhang berkata, dia tidak ingin ditemukan oleh kita. Tang Zhangzhang berteriak, Bailang, aku tahu kamu ada di sekitar sini. Dengarkan aku. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda selalu dapat kembali. Kami menunggu Anda. Xiao Tao menulis, anggota tim yang menuju ke barat Bailang, melompat dari tebing dan menghilang. Hidup dan mati tidak diketahui. Tang Zhangzhang berkata, ayo pergi. Tang Sanzang dan rombongannya memulai kembali di jalan. Dan dengan sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Ao Ye berkata, sakit. Guru, jantungku tiba-tiba melonjak sangat cepat. Sepertinya akan meledak. Tang Zhangzhang berkata, itu pasti kekuatan iblis itu lagi. Di sini di bawah tanah. Saya datang, ucap Dewa Bumi. Tang Zhangzhang berkata, Dewa Bumi, mengapa Anda memiliki bekas luka di wajah Anda? Apa yang terjadi? Dewa Bumi menjawab, oh, tadi aku dikejar dan dipukuli oleh sekelompok monster. Tapi untungnya aku cepat lari. Yu Tao berkata, mengapa monster menyerang Dewa Bumi? Masih ada hal seperti itu. Jalan monster telah berubah terlalu banyak. Dewa Bumi menjawab, sayangnya, untungnya Anda baru saja mulai. Saya masih punya waktu untuk mengatakan. Silakan kembali sekarang. Tang Zhangzhang berkata, Dewa Bumi, saya tahu jalan itu berbahaya. Tetapi kami tidak akan kembali ke belakang. Wu Jing berkata, jalan ini telah dilalui berkali-kali. Dewa menjawab, itu dulu. Sekarang adalah sekarang. Saya pernah menjadi dewa tanah di sini. Dan sekarang saya hanya seekor anjing yang berduka. Tang Zhangzhang berkata, apa yang terjadi dengan Monster Avenue? Dewa Bumi berkata, belum lama ini, sejumlah besar darah merah keluar dari tanah. Menodai tanah menjadi merah. Dan berkumpul menjadi sungai darah. Sungai darah mengalir melalui seluruh jalan monster. Tetapi menghilang tanpa jejak setelah 3 hari. Sungai darah, ucap Ao Ye. Sejak itu, monster dari semua ras mulai saling membunuh. Tidak untuk bersaing memperebutkan wilayah. Sekarang murni untuk membunuh. Monster yang memiliki puluhan ribu orang. Sekarang hanya 6 monster dari monster yang tersisa. Tang Zhangzhang berkata, apakah hanya ada 6 monster yang tersisa? Dewa Bumi berkata, ini sangat kejam dan kuat. Jika Anda menemukannya, Anda pasti akan mati. Kecuali. Di mana dia? Wu Jing menjawab, kakak, dia. Jadi, dia meninggal. Tang Zhangzhang menjawab, kematian tidak masuk akal bagi Wukong. Dia akan kembali cepat atau lambat. Dewa Bumi berkata, benarkah? Tang Zhangzhang menjawab, saya memiliki kepercayaan diri. Dewa Bumi berkata, tanpa Raja Kera, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tang Zhangzhang menjawab, di mana Anda meletakkan saya, Master Tang Sanzang? Wukong hanyalah foil. Saya yang terkuat di tim. Tang Zhangzhang berkata, apakah kalian mengatakan ya? Ya, ucap murid-muridnya. Tang Zhangzhang berkata, bahkan jika tidak ada Wukong, kita bisa menyeberangi jalan monster. Ayo pergi. Wu Jing berkata, Guru, kemana kita akan pergi? Tang Zhangzhang menjawab, cari Wukong. Ao Ye berkata, pergi ke dunia bawah untuk menemukannya. Dan di sisi lain Tathagata bersama Guayin.
Awan tebal 9 hari seperti awan tunggal. Membunuh hati. Mereka berdua membumbung tinggi melewati tangga. Setiap lapisan adalah lapisan surga. Dan setiap lapisan surga memiliki pemandangan yang berbeda. Terkadang itu adalah lautan bunga. Terkadang itu adalah lembah berlapis-lapis. Tetapi hanya surga ke-33. Surga luar. Yang merupakan kediaman 3 dewa. Terkadang gelombang laut yang kasar. Dikatakan bahwa beberapa dewa hidup tersembunyi di setiap hari. Guayin berkata, sampai 33 surga, Tian Wai Tian. Guayin berkata, ini adalah puncak langit, surga ke-33 dan langit luar. Tathagata menjawab, untuk pertama kalinya saya di sini. Sikap terlalu hormat, bunuh hati dan minta bertemu denganmu. Tathagata menjawab, dengan sentuhan moral. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kita? Apakah karena dia ingin menghindari melihat kita? Guayin berkata, mungkinkah? Guayin berkata, Tathagata, pergilah ke sana dan lihatlah. Guayin berkata, sebagai dewa di antara para dewa, dan sekarang 3 alam berada dalam bahaya. Untuk bertahan hidup, mengapa Anda harus menghindari masalah ini? Tathagata berkata, hanya untuk memaksanya keluar. Guayin berkata, Tathagata, sejak kapan kamu menjadi begitu ceroboh? Kura-kura berkata, ketika saya pertama kali tiba di sini, dia ingin menghancurkan 33 surga dan surga luar. Guayin berkata, tidak menghormati keterlaluan. Tathagata berkata, bagaimana Anda menjadi seperti ini? Saya menggunakan kekuatan untuk menyembunyikan jiwa saya, dan saya akan berbicara dengan wujud kura-kura. Tathagata berkata, dengan 3 tubuh Anda, ada banyak makhluk abadi, burung, dan hewan yang bisa bersembunyi. Mengapa Anda ingin tinggal di kura-kura tua? Guayin berkata, Tathagata. Tathagata berkata, mohon maafkan saya karena tidak hormat. Kura-kura berkata, sejak Tuan Lingbao Tianzun pergi, saya telah menjebak diri saya dalam kura-kura raksasa ini. Saya sering merenungkan fakta bahwa saya telah menyakitinya. Guayin berkata, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Tisang Lao Jun menjawab, saya membuat kesalahan besar. Membuat kesalahan besar. Tathagata berkata, saya ingin bertanya kepada Taizun tentang sesuatu selama perjalanan ini. Bisakah Anda mengenali potret dalam lukisan itu? Taisang Lao Jun menjawab, ini adalah. Taizun berkata, tentu saja aku tahu siapa dia. Tentu saja aku tahu. Pernahkah Anda mendengar tentang 1 roh dan 3 dewa? Dan di sisi lain, adik Niu berkata, siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan bahwa Wukong tidak akan pernah bereinkarnasi? Jiu Quan menjawab, saya Jiu Quan. Tersenyumlah. Jiu Quan berkata, apa yang saya katakan itu benar. Jika jiwa Raja Kera benar-benar rusak, dia akan keluar dari reinkarnasi selamanya dan tidak dapat memiliki kehidupan berikutnya. Wukong berkata, saya telah meninggalkan dunia bawah berkali-kali. Mengapa tidak kali ini? Jiu Quan berkata, saya juga merasa aneh. Raja Kera, ada apa denganmu? Wukong menjawab, bukankah pertanyaan ini seharusnya ditanyakan kepada Anda? Jiu Quan menjawab, reinkarnasi bukan wewenang saya. Pergi dan temui Raja Reinkarnasi. Mungkin dia bisa memberi Anda jawaban yang memuaskan.